insya Allah. Dari tanggal 27 Oktober itu resmi gue sama dia kenal udah 1 bulan. Dari tanggal 27 itu. Kurang lebih 1 bulan lah ya. I feel kenyamanan sama dia pada saat bicara, ngobrol. Dia juga wanita yang intelektual, masih berstatus S2, ya kan, lagi mau lulus nih insya Allah. Terus juga sabar banget. Dan dia nggak peduli sama omongan netizen di luar. Itu sih yang gue salut sama dia. Sampai gue pernah bilang sama Kiki ya, waktu itu gue sempat kiss Kiki itu, Kiki Saputri. Bener ya, Kiki Saputri ya. Di saat banyak wanita meninggalkan gue, lu malah memuja gue atau memuji gue ataupun menenangkan gue. Gue tuh tersentuh sama orang-orang seperti itu. Dan ternyata gue mendapatkan orang yang sama. Dan dengan niat yang tulus, sampai detik ini dia masih melakukan hal itu. Nah dia ketemu awal konten sama kakaknya dia, namanya Jessica V, juga pemain sinetron. Dia datang ke rumah gua, terus dikenalin, Iya. kenalin. Gak sengaja sih. Nggak sengaja sama sekali, memang dipertemukan sama Allah dengan ketidaksengajaan. Dan alhamdulillahnya ya mas, aku ketemu dia itu pas aku sudah move on dari Salsa. Alhamdulillah. Kalau cinta sih tentunya nggak mungkin ya, tapi kalau tertarik, feel, ya pasti dari pertama. Ya aku awalnya sih emang support dia ya, karena dia berani ngomong di depan publik, dia berani speak up, dia mengedukasi bahwa kata yang itu tidak baik untuk anak kecil. Aku bangga sama dia, walaupun hujatan aku nggak peduli ya, malah aku kayak keren gitu loh. Dia berani walaupun dibully, walaupun dihujat, tetap berani berkarya dan berani mengeksperimen dirinya gitu loh. Gitu sih, aku jadi kayak unik aja dia. Tertarik sih enggak ya, aku lebih kayak bangga aja sama ini orang berani banget buat speak up gitu sih. Itu mungkin pertanyaan yang semua orang mengalami hal yang sama ya mas. Kalau misal ditanya kok bisa pacaran sama dia, ya ngalir aja gitu. Pertama feel, kalau kita nggak feel nggak mungkin dong kita menjalin hubungan sama dia. Dan alhamdulillah selama kemarin gue berhasil move on, bener apa yang gue lakukan itu adalah doa di sepertiga malam gue. Alhamdulillah gue sempat rutin tahajud. Gue bilang sama ya Allah, umur Lutfi udah 26 ya Allah. Lutfi kemarin mencintai seseorang dan gagal, padahal tahun depan pengen maju ke keluarganya. Mungkin gak ya Allah, Lutfi dipertemukan lagi sama orang yang serius untuk tahun depan. Dipertemukan dia, dan alhamdulillahnya begitu dia ngasih challenge sama saya. Kamu kalau emang mau serius sama saya, coba kenalan sama orang tuanya. Orang tuanya dia orang tua yang sangat selektif. Bahkan mantan-mantan dia belum pernah ditemuin dan dipersilahkan datang ke rumah. Diajak ngobrol pun belum pernah ya. Tapi wallahu alam orang tuanya mempersilahkan gua bertemu dan malah ngobrol untuk pertama kalinya. Bahkan sama ibunya dia kaget. Kak, kok papa sampai mau ngobrol sama kamu? Ya, mungkin inilah doa di sepertiga malam gue ya. Banyak orang yang bilang ini settingan atau dia pansos sama gue. Gue bantah, 100% gue bantah. Kalau memang dia pansos sama gue, hal yang bodoh adalah ketika gue kenalkan dia ke almarhum papa gue jauh-jauh ke Semarang. Buat apa? Gue ke Semarang sama ibu gue, nanti pulang Semarang, dan gue ke Salatiga sama mama, sama dia. Kita nyekar di situ. Dia adalah wanita ketiga yang gue datengin ke makam bapak. Yang pertama pada saat itu gue ditinggal nikah, yang kedua sama Salsa, yang ketiga dia. Tentunya hal itu nggak mungkin kalau gue cuma masalah konten, pansos atau apa, tapi masalah keseriusan. Dan setelah pulang dari situ, dari makam keluar, bapaknya WhatsApp Mas lihat ya mas, papa bilang gini, sudahlah kalian dengan bahasa Banjar ini. Iya. Jangan Nikah apa? aja katanya. Dengan bahasa Banjar. Tahun depan. Sudahlah nikah aja tahun depan, November atau Oktober. Orang tuanya malah ini seperti itu ya. Dan itu terjadi setelah saya pulang dari makam almarhum bapak. Menurut saya bukan ditantang ya, tapi diterima dengan baik. Ya, iya memang saya tujuannya kalau menjalin hubungan nggak pernah buat settingan, nggak pernah buat untuk konten-kontenan gitu, jauh dari itu. Mungkin yang lain bisa, tapi untuk hati gue nggak bisa.
kalian tahu sendiri lah, ketika gue sudah mencintai seseorang, gue akan mempertahankan dengan kondisi apapun. Yang kemarin, pengalaman kemarin. Dan tanggal 7 besok kita mau ke Samarinda. Saya mau ikut ke keluarganya dia, ngantar bapaknya yang bekerja di sana dan ketemu keluarganya. Masih dibilang Allah, pembicaraannya sampai detik ini ya, rencana kita Oktober atau November tahun depan. Kenapa? Karena corona belum selesai nih. Kita pengen resepsi ya gitu. Menemuin Gaspol awal. Maksudnya Gue dapat dia gitu? beruntung, wah. Yo, Dia iya. dapat gue musibah kayaknya. Gitu. Sejujurnya adalah karena Salsa sudah membuka lembaran baru, artinya sudah tidak ada kesempatan saya untuk menjalin hubungan lagi dengan dia. Karena pada saat itu saya masih berusaha untuk memperbaiki, mengejar dia, menjalin hubungan lagi, tapi sudah selesai. Sebagai laki-laki, langkah terakhir adalah menghargai keputusan wanita. Kalau memang dia pengen menjalin hubungan dengan orang lain, gue harus menghargai karena gue laki-laki. Ya sudah. Dan nggak langsung ketemu Nadia, mas. Saya tunggu 1 bulan untuk menenangkan diri saya. Di saat itu gue nangis setiap hari. Setiap bangun tidur, setiap bangun tidur, gue nangis mikirin Salsa. Sampai detik ini foto-foto di Salsa pun masih ada. Saya bilang sama dia, masih ada. dia nggak masalah. Gak masalah. Justru malah gue pengen bantu aku untuk menghilangkan ini semuanya, untuk jadiin pelajaran. Yuk bantu kita kemas-kemas yuk. Kita pengen menjalin hubungan yang lebih serius kan. Bantu aku seutuhnya, menghilangkan semua bekas-bekas luka. Karena nggak mungkin mas, munafik mas, orang 4,3 tahun menjalin hubungan, 1 minggu 5 kali ketemu, kerja bareng, keluar kota, keluar negeri, tahu muka bangun tidurnya, tahu muka bangun setelah mandinya. Bukan berarti dalam kutip ya, tapi bareng. Nggak mungkin secepat itu. Pasti ada hal yang tersisa. Tapi gue nggak mau memulai itu lagi. Case close case gitu dengan hubungan itu. Dan dia mengerti kok. Justru malah dia mensupport gue. Ya, seperti dengan cara selalu ada di saat yang dibutuhkan, selalu ada di hari-hari dia, dan selalu support dia buat melangkah melalui masa lalu, gitu sih. Dan membantu buat melupakan masa lalu. Tapi masa lalu tuh boleh dikenang, tapi tidak untuk dibalik. Hubungan balik lagi. Hubungan balik lagi. Itu aja sih. Tadi gue ketemu sama Mang Ade gitu, ternyata Mang Ade diangkat duta sama Pak Ridwan Kamil sebagai untuk penghargaan duta kulinernya. Siapa tahu, gue kan dibully se-Indonesia Raya tuh banyak tuh. Gue pengen bercerita teman, bagaimana sih kok lu bisa kuat ngadepin bulian netizen. Gue pengen berbagi cerita. Dengan gue mungkin diangkat menawarkan diri untuk menjadi duta korban cyberbullying, gue punya tempat untuk bercerita pada orang-orang yang membutuhkan. Karena mas, jujur mas, korban cyberbullying itu bisa melakukan 2 hal. 1, merugikan atau mengakhiri. Itu bahaya mas. Banyak yang bang, aku udah gak nafsu hidup bang, aku tinggal ini, pengen bunuh diri aja. Itu banyak mas di DM gue mas. Perlu kalian tahu. Gue pengen berbagi kisah ini loh. Tapi gimana caranya kalau mereka tidak ada wadahnya gitu loh. Justru niat baik gua menawarkan jadi duta, bekerja dengan Pemkot Jawa Barat karena saya tinggalnya di Depok, masih ranahnya dia. Tolong buatkan satu tempat untuk bercerita korban-korban cyberbullying. Dia korban cyberbullying itu sebenarnya satu mas, butuh cerita gimana ngelewati ini. Saya pun juga cerita loh, tapi sama-sama sama ibu saya. Ya, saya tag Pak Ridwan Kamil sama Pak Ganjar Pranowo karena KTP saya Semarang. Pak Ganjar malah ngerespon, jadikan itu kritikan dan bulian menjadi sebuah vitamin. Itu dalam banget menurut saya. Vitamin, kalau lu nggak makan, lu nggak minum, lu akan semakin drop daya tahan. Tapi kalau lu minum, lu akan punya imun booster dalam diri lu. Sesimpel itu kata Pak Ganjar. Ya semoga sih masih ditanggapin ya, karena niat baik saya bercerita hal ini dan konsekuen karena saya mengajukan diri. Beda kalau saya ditunjuk kemarin ya, ada pengalaman dan ditunjuk jadi duta kuliner kepleset, malah bersikap seperti itu ya. Gue yakin itu hanya kepleset, sifat aslinya tidak seperti itu, gue yakin. Tapi dengan gue mengajukan diri, otomatis gue sudah ikrar sama diri gue sendiri dong. Itu aja sih, cuma nggak usah dibayar lah buat saya, cuman saya
kasihlah tempat untuk kita ngobrol sama orang-orang yang kena cyberbullying. Gue takut mas, takut ada orang nyawa yang melayang gara-gara kena cyberbullying. Banyak contoh kan. Apa itu mau terjadi di Indonesia? Jangan lah.